Dari waktu ke waktu banjir. Tahun ini dalam waktu 2 bulan kita kebanjiran 4 kali. Yang gede Bang Yos 2 kali. Hari ini dan juga awal tahun. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jakarta dan juga pemerintahnya? Ya. Jadi hari ini malah tenggelam ya. Hari ini tenggelam semua juga. televisi itu nyiarkan soal banjir 1 hari penuh gitu. Betul. Nah, artinya memang perlu kita bahas lah gitu. Jadi menurut saya akan berusaha ngomong secara objektif ya. Dari pertama mari kita coba lihat ya dari aspek geografis kota kita Jakarta ini. Jakarta ini kota pantai, ya kota dekat pantai gitu ya. Lalu apa namanya sayangnya ya kota ini flat gitu, dengan pantainya flat. Kan ada kota yang pantai terus pantai ini tapi terus tinggi kayak Istanbul misalkan Angkring begini kan banjir. Nah ini flat artinya. Nah dari 30% tanah Jakarta ini di bawah permukaan air laut. Dulu berupa rawa-rawa gitu kan, makin kering makin dihuni orang, tak penuh sekarang. 30%. Dan tempatnya terpencar di mana-mana bukan menyatu gitu kan. Nah kemudian ada 13 sungai yang mengalir dari selatan menuju ke laut. Ini kan hukum alam nih, air mencari laut lewat Jakarta tanpa izin nih. Tidak tanggung-tanggung 13 sungai. Bukan ke dalam tanah ya? Banyak kota ya, yang kelautan air ada 1 sungai, kelewatan sungai 2 sungai, ini 13 sungai. Nah inilah masalahnya, kesimpulannya apa? Jakarta rawan banjir gitu. Oleh karena itu ada 3 jenis banjir. Pertama adalah rob. Ya, jadi kita disapu air laut kan lagi pasang lah. Betul, pasang ada cuaca yang ekstrim. Tetapi itu korbannya di pantai utara aja. Itu artinya Jakarta Utara lah korbannya itu kan. Nah yang kedua adalah hujan lokal. Hujan lokal itu Jakarta aja yang hujan. Jadi di atas pun tidak hujan. Kok tetap ngecembang? Nah karena 30% tadi di bawah permukaan laut. Gitu kan. Yang ketiga adalah akibat 13 sungai itu. Nah inilah yang paling sulit adalah mengatasi akibat aliran 13 sungai. Kita sudah punya blueprint-nya belum? Jakarta sudah punya blueprint, ini daerah 30% misalnya di bawah permukaan laut, daerahnya flat. Kita sudah punya rencana besar belum? Ya sudah saya bikin. Sudah dibikin. Jadi apakah dijalankan oleh pemerintahan dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini? Ada yang menjalankan, ada terus mandek gitu kan. Jadi rob tadi kan, bagaimana penyelesaiannya? Kita membangun namanya giant seawall. Dari mana pikiran itu? Saya tuh dibanding ke Belanda sana, negeri dikepung laut kok nggak banjir, itu gimana? Aku belajar, pakarnya saya datangkan di sini. Jadi daerah utara itu bikin giant seawall itu tadi nanti berfungsi untuk tol segala macam. Ini kan belum pernah dibangun. Tapi lah ini bukan prioritas lah katakan gitu ya, karena memang kalau ropon hanya di utara saja gitu. Nah yang kedua hujan lokal. Hujan lokal ini cara mengatasinya dipasang pompa-pompa air. Disedot, dibuang ke sungai yang paling dekat, nanti kadang terbalik buang ke laut. Kan kira-kira kayak begitu konsepnya. Nah namanya yang akibat aliran 30 sungai ini, inilah yang paling sulit. Tetapi sudah ada blueprint-nya. Apa yang harus dilakukan di hilir di Jakarta dan apa yang harus dilakukan di Jakarta? Normalisasi itu. Ya, normalisasi sungai. Sungai kan sudah direklamasi, sudah ditempati. Yang kedua juga apa namanya gorong-gorong ini sekarang resapan air sudah di mana-mana.